Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Syarizal dengan NIM 19102050028. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Gerakan Sosial, dan di video ini nanti saya akan sedikit membahas tentang salah satu teori dalam Gerakan Sosial Kontemporer 1, yaitu Structural Strength Theory atau teori ketegangan struktural. Kita mulai dari sejarah awal terciptanya teori ini. Structural Strength Theory merupakan teori pertama dalam teori gerakan sosial kontemporer. Teori ini muncul pada periode kedua sekitar tahun 1950-an oleh Schmelzer dan kawan-kawan. Dalam banyak hal, teori ini menjembatani pendekatan-pendekatan terdahulu yang berlatar belakang psikologi sosial individu pada periode pertama dengan model-model struktural. Structural Strength Theory akar konseptualnya dominan mengacu pada teori fungsionalisme yang sering disebut juga dengan teori fungsionalisme struktural. Dan ada sedikit pengaruh psikologi sosial yang sering disebut juga dengan teori fungsionalis psikologi sosial. Sebelum masuk pada pembahasan Structural Strength Theory, kita akan sedikit membahas tentang teori fungsionalis. Teori fungsionalis merupakan sebuah pandangan dalam sosiologi dan antropologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur yang memiliki bagiannya masing-masing dan saling berhubungan. Teori fungsionalis menafsirkan bahwa di dalam masyarakat terdapat elemen-elemen seperti norma, adat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi yang dibuat oleh Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai sebuah organ tubuh manusia yang memiliki berbagai komponen layaknya tubuh manusia pada umumnya, seperti jantung, hati, paru-paru, otak, dan lambung, yang saling terkait dan bekerja demi berfungsinya seluruh badan tubuh secara wajar. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan sistem di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian atau subsistem. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional. Sebuah sistem masyarakat terbagi menjadi 4 subsistem, antara lain, yang pertama subsistem pendidikan, yang kedua subsistem hukum, yang ketiga subsistem ekonomi, dan yang keempat subsistem politik. Keempat subsistem ini saling memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Jika salah satu subsistem mengalami ketidakseimbangan, maka akan mempengaruhi subsistem yang lainnya. Dari keempat subsistem ini, subsistem ekonomilah yang memegang peranan penting. Karena jika subsistem ekonomi mengalami ketidakseimbangan, maka seluruh subsistem dapat terganggu. Seperti pendidikan, yang membutuhkan biaya dalam setiap proses dan kegiatannya, maka ketika subsistem ekonomi mengalami ketidakseimbangan, maka proses pendidikan pasti akan terhambat. Begitu pula dengan subsistem yang lainnya. Jadi bisa dikatakan, subsistem ekonomi menjadi kunci dalam sebuah keseimbangan sistem. Kemudian di sini akan saya tampilkan sebuah skema structural strength, dan bisa dilihat bahwa structural strength atau ketegangan struktural bisa terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Yang pertama, relative deprivation model. Sebuah ketegangan struktural terjadi karena adanya perbedaan di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa ada ketidakadilan dari perbedaan ini. Disinilah terjadi proses perbandingan, yang dari proses perbandingan tersebut terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, reference group, terbentuk karena adanya ketegangan dari suatu kelompok yang relatif terampas hak dan harta bendanya dengan membandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua, reference future, proses pembaruan dari elit politik dan ekonomi yang menghasilkan ekspektasi tinggi, seperti janji-janji yang tidak ditepati. Faktor pendorong yang kedua yaitu model tekanan struktural.
Di sini ketegangan struktural terjadi karena adanya nilai dari luar yang tidak sesuai dengan nilai lokalitas yang sifatnya sudah permanen. Contohnya budaya feminisme. Kemudian yang ketiga adalah collective behavior yang memiliki model 6 tahap. Yang pertama, pendorong struktural. Aktualisasi kondisi struktural di masyarakat yang dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakter heterogenitas. Yang kedua ada ketegangan struktural. Kondisi kenyataan di masyarakat terjadi ketidakadilan. Yang ketiga ada pertumbuhan dan penyebaran luasan kepercayaan umum. Ketegangan struktural terjadi pada individu dan berusaha mencari kambing hitam atau sumber ketegangan dengan melihat kelompok lain. Yang keempat, faktor pencetus. Kondisi situasional semakin mempertegas atau pendorong struktural untuk terpicu tindakan kolektif konflik, bisa disebabkan oleh individu atau kelompok. Yang kelima, mobilisasi pemeran serta. Aktivitas kolektif akan terwujud ketika sudah mulai ada aktivitas mobilisasi massa. Di sini mulai ada konsep manajemen. Bekerjanya agen pengendalian sosial yang menciptakan terwujudnya pengendalian sosial. Agen pengendalian sosial di sini dapat berupa penegak hukum atau hakim yang memberikan pengendalian sosial. Dengan demikian, keseimbangan merupakan unsur kunci dalam fungsionalisme. Dan salah satu proposisi terpenting fungsionalisme adalah akan selalu ada reorganisasi, dikarenakan kebutuhan akan memperbaiki keseimbangan. Dalam menganalisis bagaimana sistem sosial mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan, mereka condong menggunakan nilai-nilai yang dimiliki atau standar sifat yang diterima secara umum sebagai konsep sentral. Perubahan dalam teori fungsionalisme adalah perubahan yang bersifat perlahan-lahan dan teratur yang senantiasa menyeimbangkan kembali. Perubahan ini dikategorikan sebagai ketidakseimbangan sistem yang berasal dari ketegangan struktural atau struktural strain yang berasal dari faktor luar yang dapat mengikis efektivitas subsistem serta menghasilkan disfungsi patologis yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem.